Kuang ini telah terbengkalai di gudang selama 20 tahun. Tak seorang pun mempedulikannya. Semua orang menganggapnya kuas rusak yang tidak berguna. Namun, pria ini menghabiskan semua sumber dayanya untuk memperbaikinya. Karena hanya dia yang tahu bahwa ini adalah item es ganda tersembunyi dan terkait dengan Dewa Perang Dong Fang Shuo dari 3000 tahun yang lalu. Hanya dengan menulis kata kekuatan di kolom status, kekuatan, kelincahan, dan stamina dapat digabungkan menjadi satu, dan diubah menjadi kemampuan khusus yang sangat langka. Kekuatan. Di kehidupan sebelumnya, Cheng Zihan mencapai gelar Santo Perang berkat ini, melindungi umat manusia dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa sepanjang hidupnya. Sebelum ini, sebuah game pertarungan virtual bernama Warnet muncul. Awalnya, itu hanya persaingan antar negara. Tetapi dengan dimulainya Liga Antariksa, semuanya berubah drastis. Pertarungan hidup dan mati antara manusia dan makhluk luar angkasa resmi dimulai. Manusia, yang mewakili bumi, terus-menerus kalah. Pada akhirnya, hanya tersisa 10 negara. Kelangsungan hidup umat manusia berada di ujung tanduk. Namun, Cheng Zihan, dengan kekuatan santo perangnya yang luar biasa, sendirian mengalahkan monster pamungkas di pertandingan degradasi, berhasil memperpanjang harapan hidup bumi. Namun, ketika hadiah penyelesaian muncul, dia dikeluarkan dari distribusi, hanya karena, meskipun dia anggota guild nomor 1 negara A, dia bukanlah orang negara A sejati. Dia bergabung dengan negara A setelah negaranya sendiri kalah dan hancur. Di mata orang lain, Cheng Zihan hanyalah seorang pengungsi yang melarikan diri dari negaranya yang hancur. Untuk sepenuhnya membangkitkan keterampilan ini, meskipun ia memiliki keterampilan tingkat 3S, seni ilahi tanpa nama, dan menduduki peringkat ke-7 dunia, dia tetap saja bukan orang negara A yang diakui. Dia menderita penghinaan dan diskriminasi dari orang lain. Tetapi yang paling menyakitkan Cheng Zihan adalah, dia harus selalu menanggung rasa bersalah karena bertahan hidup sendirian. Dan kondisi kemenangan bagi manusia di babak degradasi ini, adalah lebih dari separuh pemain harus bertahan hidup. Namun, hanya negara A dan B yang berhasil melewati babak ini. 8 negara lainnya gagal. Dengan kata lain, manusia masih kalah dalam pertandingan degradasi ini. Selanjutnya, mereka akan bertarung dalam pertempuran terakhir melawan Uleh. Pihak yang kalah akan sepenuhnya dimusnahkan. Mendengar nama Uleh, sang perawan suci segera mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan Cheng Zihan. Berkat dia, mereka bisa menang dalam pertempuran melawan Uleh terakhir kali. Namun, ketua guild dengan keras kepala mengabaikannya dan mengatakan tidak perlu. Cukup bertarung dengan pasukan yang ada. Dia adalah penyihir nomor 1 di dunia. Menghadapi beberapa Uleh, dia tidak membutuhkan Cheng Zihan. Tetapi dia segera membayar harga untuk kesombongannya. Dengan kematian ketua guild, situasi langsung berbalik. Uleh mengamuk dan membantai pemain yang tersisa. Manusia benar-benar kalah. Dan akibat dari kekalahan adalah pemusnahan total. Dunia mulai hancur, umat manusia benar-benar lenyap dari alam semesta. Namun, tanpa diduga, Cheng Zihan selamat. Seni ilahi tanpa nama tingkat 3S miliknya menahan pemusnahan. Saat itulah dia menyadari betapa kuatnya seni ilahi tanpa nama. Dia menyesal tidak menguasai kekuatan ini lebih awal. Mungkin segalanya akan berbeda. Sementara itu, keberadaan dan isi hatinya ditemukan oleh yang tertinggi di warnet. Dan setelah pemungutan suara, mereka memutuskan untuk mengembalikan Cheng Zihan ke awal liga. Ketika Cheng Zihan membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya kembali ke negara E tahun 2020. Level di status bar juga kembali ke level 2. Hal ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Sekarang adalah kesempatan emas baginya. Kali ini, dia akan melindungi semua orang. Dan di tahun 2020, negara E masih sangat kuat. Karena di antara 11 pemain terkuat di dunia, 3 teratas ditempati oleh Raja Pedang Yin Sijin, yang merupakan warga negara E. Dia adalah kebanggaan negara E dan merupakan aset nasional. Berkat penampilan aktif dari pejuang terkuat ini, negara E selalu berada di peringkat teratas dalam pertandingan peringkat di wilayah timur laut. Namun, sungguh sulit dipercaya, Yin Sijin tiba-tiba mengumumkan keluar dari negara E dan bergabung dengan negara D. Dan mengganti namanya menjadi Ito Ryuhei. Keputusannya untuk pergi membuat negara E jatuh ke dalam kekacauan besar. Sejak saat itu, negara E menjadi lemah. Dan tidak pernah ada Yin Sijin kedua. Pada awalnya, warnet hanya seperti bermain game. Namun, dengan dimulainya Liga Ruang Angkasa 2 tahun kemudian, mati dalam game juga berarti kehilangan nyawa di dunia nyata. Dan negara-negara yang peringkatnya jatuh ke bawah, akan diserbu monster dan dibantai. Setelah kepergian Yin Sijin, negara E jatuh ke peringkat bawah. Dan akhirnya tidak dapat menghindari nasib kehancuran. Selain itu, Yin Sijin juga kakak ipar Cheng Zihan. Tetapi Cheng Zihan masih belum mengerti, mengapa kakaknya bisa jatuh cinta pada bajingan seperti itu. Jika kakaknya masih hidup, apakah semuanya akan berbeda? Beberapa saat kemudian, Cheng Zihan memandangi status bar dengan cemas.
Meskipun waktu kembalinya tepat, statusnya saat ini terlalu lemah. Namun, setelah dipikir-pikir, itu wajar. Lagi pula, saat itu dia kecanduan alkohol dan judi. Dia tidak bisa tidak menyesali betapa bodohnya dia dulu. Dia sama sekali tidak mengerti betapa hebatnya bakat tingkat F ini. Setelah berusia 18 tahun, semua orang akan menjadi pemain. Tetapi sangat sedikit yang mendapatkan bakat. Setelah mendapatkan bakat tingkat F, Zihan malah menggunakannya untuk berjudi. Saat itu dia tidak tahu, bakat ini akan bersinar setelah dibangkitkan. Tapi statusnya saat ini memang menyedihkan. Dan meskipun levelnya 1, bagaimana dia bisa naik ke level 2? Setelah melihat botol minuman keras di atas meja, dia langsung ingat, ternyata saat itu dia mabuk. Dan secara tidak sengaja meminum ramuan pengalaman karena mengiranya minuman keras. Saat ini, Cheng Zihan menemukan hal aneh lainnya. Dia memiliki poin sebanyak 100.000. Padahal sebelum mengikuti pertandingan peringkat, dia belum mencapai prestasi apapun. Dari mana poin-poin ini berasal? Tetapi ketika dia membuka kolom item, matanya langsung melebar. Di dalamnya ternyata ada kupon penukaran poin tingkat X. Ternyata ini adalah hadiah khusus yang diberikan warnet kepadanya. Dengan menggunakan kupon penukaran, dia bisa membuka toko poin. Saat ini, level toko adalah 1, dan ada 2 barang yang bisa dibeli. Yang pertama adalah memperluas status bar, dan yang kedua adalah menambahkan slot pekerjaan. Dia juga dapat meningkatkan level toko dan menambah barang dengan menggunakan poin. Tetapi kedua hal ini tidak terlalu berguna baginya saat ini. Jadi, Cheng Zihan memutuskan untuk meningkatkan level toko, barang baru, perluas kolom item. Melihat ini, Cheng Zihan tidak puas. Jadi dia memutuskan untuk meningkatkan level sekali lagi. Barang baru, tambahkan slot gelar, dan barang kali ini juga tidak terlalu berguna baginya. Tetapi poinnya sekarang hanya tersisa 50.000. Jika dia meningkatkan level sekali lagi, hanya akan tersisa 10.000. Maka dia harus membuat pilihan. Membeli semua barang yang tersedia, atau bertaruh untuk meningkatkan toko ke level 4. Dalam sekejap, dia membuat keputusan. Dia memilih untuk meningkatkan toko. Lagi pula, dia selalu suka berjudi. Barang baru, perbaikan darurat, dapat memperbaiki barang yang rusak. Melihat ini, wajah Cheng Zihan menunjukkan ekspresi tak percaya. Karena inilah barang yang paling dibutuhkannya saat ini. Dia berhasil memenangkan taruhannya. Kemudian, Cheng Zihan pergi ke ruang serbaguna Yin Sijin dan membuka inventaris konektor warnet. Di dalamnya ada barang rusak, kuas patah milik Dong Fangsu. Ini juga kunci pertama yang harus didapatkan Cheng Zihan. Lalu dia menggunakan perbaikan darurat pada kuas patah itu. Seiring kilatan cahaya, kuas itu berhasil diperbaiki. Dari barang kelas A berubah menjadi kelas SS. Dan juga berhubungan dengan Dewa Perang 3000 tahun yang legendaris. Tapi saat itu, sebuah pemberitahuan muncul. Tutorial peringkat perunggu wilayah Lin Meng akan segera dimulai. Sisa 10 detik sebelum pemanggilan peserta. Melihat ini, Cheng Zihan segera memanggil bilah status. Mengangkat kuas, dia menulis dengan cepat di bilah status. Dia menulis kata kekuatan. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa menjadi Dewa Perang ke-7 di dunia. Dengan menggunakan kuas ini, yang diabaikan karena rusak, untuk mendapatkan kemampuan khusus yang menggabungkan kekuatan, kelincahan, dan stamina menjadi atribut kekuatan. Ini juga merupakan awal dari kebangkitannya. Dengan berakhirnya hitungan mundur, Cheng Zihan terhubung ke pertandingan peringkat warnet. Misi putaran ini adalah pertarungan bertahan hidup. Bertarung melawan monster di arena bersama 100 pemain lain. Pertarungan bertahan hidup akan berakhir secara otomatis ketika tersisa setengah pemain. Tapi sekarang, yang paling diperhatikan Cheng Zihan adalah status kekuatannya. Dia buru-buru memanggil bilah status. 3 atribut aslinya telah hilang, digantikan oleh kekuatan. Melihat ini, Cheng Zihan menghela nafas lega, dan dia juga mendapatkan sebuah pencapaian. Menerima 10.000 poin. Pada saat yang sama, sistem memberitahu, Anda terhubung tanpa konektor warnet. Jadi Anda akan merasakan sakitnya secara langsung di dalam game. Mendengar ini, Cheng Zihan menghela nafas. Benar-benar membuatku bernostalgia. Dunia di mana rasa sakit bisa dihindari dengan uang. Karena saat ini, rasa sakit dalam game dapat dikurangi dengan konektor. Dan konektor Yin Sijin adalah barang kelas atas yang dapat mengurangi 99% rasa sakit. Dia pasti akan menggunakannya dengan baik di masa depan. Kemudian, sebuah pemberitahuan muncul lagi. Misi terbatas ditambahkan. Dapatkan peringkat pertama dalam pertandingan tutorial. Hadiah 1000 poin. Melihat ini, Cheng Zihan tersenyum. Dengan kekuatan di tangannya sekarang, menyelesaikan misi semacam ini sangat mudah. Namun, sedetik kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menyerangnya secara diam-diam dengan senyum sinis. Tapi dengan cepat, senyum di wajah pria itu menghilang. Pedangnya terjepit di antara 2 jari Cheng Zihan dan tidak bisa bergerak.
Cheng Zihan tersenyum dingin. Terima kasih atas skill pertama yang kau berikan. Hal yang paling menyenangkan dalam game ini memang mengalahkan pemain lemah. Melihat ini, pria itu langsung panik. Dia tidak percaya pria berkaus kutang di depannya bisa memblokir serangannya hanya dengan 2 jari. Ingat, dia punya kecepatan tingkat A. Tiba-tiba, Cheng Zihan melepaskan pedangnya. Pria itu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Cheng Zihan menoleh dan berkata dengan nada menghina, "Kau benar-benar sombong, ya? Dengan bakat seperti itu, kau berani ikut kompetisi di zona Lin Meng?" Mendengar itu, pria tersebut merasa terhina. "Kau meremehkan bakatku," teriaknya. "Kau pikir bakat tingkat A itu sampah?" Cheng Zihan hanya menjawab dengan datar. Memang, kesombongannya membuat pria itu menggertakkan giginya. "Bajingan sialan, berani-beraninya kau mengejekku, kau hanya berhasil menangkis satu seranganku. Rasakan kecepatan tertinggiku." Dalam sekejap, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Secepat kilat, dia mengayunkan pedangnya ke arah Cheng Zihan. Namun, serangan cepat itu dihindari Cheng Zihan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pria itu terus menyerang tanpa henti, tapi setiap serangannya dihindari oleh Cheng Zihan. Meskipun Cheng Zihan terlihat santai, tubuhnya tidak bisa sepenuhnya mengikuti pikirannya. Kembali ke level 2 membuatnya sedikit sulit beradaptasi. Tapi itu bukan masalah besar baginya. Dia sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Di matanya, gerakan pria itu sederhana dan kuno. Dia bisa dengan mudah membaca setiap gerakannya. Cheng Zihan berbalik dan melancarkan tebasan tangan. Pedang pria itu terlempar dari tangannya. Saat pria itu masih terkejut, Cheng Zihan melompat dan menangkap pedang yang terlempar. Dia kemudian menusukkan pedang itu dengan cepat. Pedang itu menembus tenggorokan pria itu. Saat pedang ditarik, pria itu pun tumbang dan menghilang. Dengan penuh amarah, dia berteriak, "Lain kali aku pasti akan mengalahkanmu." "Tunggu saja." Cheng Zihan menghela nafas lega. "Bagus sekali. Meskipun mati bisa hidup kembali." Sebuah notifikasi muncul. Berhasil mendapatkan kill pertama di tutorial. Hadiah, 100 poin. Setelah pria itu mati, senjata di tangan Cheng Zihan menghilang. Dia harus mempercepat langkahnya. Untuk menjadi yang pertama, dia harus mendapatkan setidaknya 5 kill. Dia mengalihkan pandangannya ke monster yang belum dilawan. Di warnet, setiap monster hanya dihitung 0,1 kill. Membunuh 10 monster baru dihitung 1 kill. Jadi kebanyakan orang menghindarinya. Mereka hanya menargetkan pemain lain, terutama monster ulek yang bergerombol. Hanya orang bodoh yang akan memprovokasi mereka. Tapi kemudian sebuah misi muncul di hadapan Cheng Zihan. Basmi gerombolan ulek. Hadiah, 500 poin dan item 1. Cheng Zihan terkejut. 500 poin. 5 kali lipat dari hadiah kill pertama. Tidak ada alasan baginya untuk menolak misi ini. Dia meregangkan tubuhnya, siap berburu. Bagaimanapun, monster tetaplah monster. Dibandingkan dengan ulek yang sebenarnya, mereka bukan apa-apa. Dia melesat ke arah gerombolan monster. Para ulek terkejut melihat tindakan pria berkaus singlet itu. Apa dia gila? Dia mau menyerang kita? Bunuh dia. Mereka mengayunkan kapak mereka, melemparkannya ke arah Cheng Zihan yang sedang berlari. Menghadapi kapak yang berterbangan, Cheng Zihan tetap tenang. Dia menangkapnya dengan mudah. Dia mengangkat lengannya, mengumpulkan kekuatan, lalu melemparkan kapaknya ke arah gerombolan monster. Kekuatan yang dahsyat itu mengejutkan monster-monster tersebut. Pada saat yang sama, Cheng Zihan bergerak cepat, muncul di tengah-tengah mereka dalam sekejap. Kapak di tangannya menyapu dengan kecepatan kilat, menebas uruk di depannya. Pemandangan mengerikan ini membuat para uruk ketakutan. Setelah tersadar, mereka menyerbu Cheng Zihan. Namun, serangan mereka tidak berpengaruh pada pria di hadapan mereka. Sebaliknya, Cheng Zihan bergerak lincah, menghabisi mereka satu persatu. Namun, kapak di tangannya tak mampu menahan kekuatannya. Dengan suara dong, kapak itu patah menjadi 2. Melihat gagang kapak yang patah, Cheng Zihan bergumam, "Kalian harusnya pakai senjata yang lebih bagus untuk bertarung. Badan besar, tapi senjatanya payah." Melihat hal ini, para uruk bersorak gembira. "Senjatanya patah, habisi dia sekarang." Semua uruk menyerbu dan menyerang. Cheng Zihan dengan tenang melangkahkan kaki kanannya. "Kalian memang sekelompok idiot." Dalam sekejap, dia menghentakkan kakinya dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu menghantam gerombolan monster yang menyerbu. Kemudian, Cheng Zihan meraih pedang panjang. Dia melesat ke dalam kerumunan monster, dan membantai para uruk di depannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gerombolan monster itu telah dibantai. Hanya menyisakan 1. Uruk yang tersisa dipenuhi ketakutan. Orang ini bukan manusia, tapi monster. Dengan tebasan terakhir, Cheng Zihan berhasil menyelesaikan misi pemusnahan uruk, dan mendapatkan hadiah 500 poin. Levelnya pun naik. Hal ini cukup mengejutkan Cheng Zihan, karena dia ingat pengalaman biasanya dihitung setelah permainan berakhir. Mungkin karena levelnya masih rendah, tapi ini hal yang bagus baginya. Dia bisa meningkatkan atributnya. Dia berpikir atribut apa yang harus ditingkatkan.
dan akhirnya memutuskan untuk meningkatkan kekuatan tempur. Atribut khusus ini menggabungkan kekuatan, kelincahan, dan stamina. Meskipun nilainya sama dengan atribut lain, efeknya setidaknya 2 kali lipat. Seperti cheat, ada alasan lain mengapa Cheng Zihan mementingkan kekuatan tempur. Dia harus mencapai kekuatan tempur 30 untuk mendapatkan jurus tanpa nama. Namun, kekuatan tempur memiliki kelemahan fatal. Tidak bisa ditingkatkan hanya dengan menambah poin. Tapi yang mengejutkan, dia berhasil meningkatkannya. Ini membuatnya sangat terkejut, karena penambahan poin hanya meningkatkan batas pertumbuhan. Kekuatan tempur hanya akan meningkat setelah latihan yang cukup dan pengalaman bertarung yang kaya. Meskipun dia tidak tahu pasti apa yang terjadi, ini hal yang baik baginya. Tiba-tiba, seorang wanita di kejauhan menembakkan panah ke arahnya. Cheng Zihan langsung menyadarinya, dan dengan cepat menoleh untuk menghindari panah tersebut. Cheng Zihan menatap tajam ke arah lawan. Terlihat seorang wanita dan pria berdiri bersama, menjadikan pria berjaket di depannya sebagai target buruan. Cheng Zihan menyadari bahwa mereka berdua telah membentuk tim. Situasi ini tidak jarang terjadi. Meskipun peta pertempuran bertahan hidup dimaksudkan untuk pertarungan individu, sistem tidak melarang peserta untuk bekerja sama. Dari lencana di tubuh mereka, mereka berdua anggota dari Guild Kura-Kura, salah satu dari 10 guild teratas di negara E. Satu prajurit, satu pemanah, kombinasi serangan jarak dekat dan jauh. Apalagi mereka dari guild yang sama, jadi kerjasama mereka sudah pasti tidak perlu diragukan. Saat ini, sistem memberitahu bahwa masih ada 60 orang yang bertahan di arena. Tutorial akan segera berakhir, artinya, mulai sekarang, mereka bisa sedikit bersantai dan tetap bertahan sampai akhir. Tapi mereka malah dengan sengaja menantangku. Entah mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, atau mereka benar-benar meremehkanku. Dan melihat sikap santai mereka berdua, jelas mereka meremehkanku. Lalu Cheng Zihan membuka papan peringkat. Saat ini, dia memimpin dengan selisih tipis 4 kill. Kedatangan mereka sekarang justru tepat. Dengan begini, aku bisa mengamankan posisi pertama. Saat mereka berdua masih asyik mengobrol, seberkas cahaya pedang melintas tanpa suara. Cheng Zihan mengalahkan wanita itu dalam sekejap. Adegan ini langsung membuat pria di sampingnya ketakutan. Dia kehilangan semua ketenangannya. Rasa takut membuatnya gemetar. Orang ini bisa membunuh wanita itu dengan begitu mudah? Cheng Zihan tiba-tiba muncul di belakang pria itu. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas pria itu. Tapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Serangannya tidak bisa menembus baju zirah pria itu. Melihat ini, pria itu langsung menjadi sombong lagi. Dengan senjata sampahmu itu, kau tidak akan bisa menembus baju zirah kelas B-ku. Siapa sangka? Sedetik kemudian, serangan Cheng Zihan bertubi-tubi seperti badai. Setiap tebasan mengenai tempat yang sama, membuat retakan pada baju zirah itu semakin melebar. Dengan suara gemuruh, pertahanan baju zirah itu akhirnya hancur. Cheng Zihan tersenyum sinis. Kalian berdua datang untuk bermain-main ya? Biar aku beri kalian pelajaran. Dengan berakhirnya pertandingan peringkat, Cheng Zihan mengamankan posisi pertama dengan 6 kill. Ini adalah hasil yang tidak terduga oleh siapapun. Seorang pemain kelas 2 yang tidak bergabung dengan guild manapun, hanya mengenakan kaos dan celana olahraga lusuh, praktis bertarung dengan tangan kosong di pertandingan peringkat, malah bisa mendapatkan 6 kill dan meraih posisi pertama. Apakah ini benar-benar kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemain kelas 2? Siapa sebenarnya dia? Sementara itu, dua wanita di Guild Bintang Kembar juga sedang menonton tayangan ulang pertandingan. Melihat penampilan Cheng Zihan yang menakjubkan di arena, Ketua Ji Xiayan berkata dengan gugup, orang ini benar-benar menakutkan. Untung saja kau beruntung. Syukur orang itu tidak muncul di dekatmu tadi. Kalau tidak, jangan harap bisa dapat posisi kedua.